face, I can see right through you. You seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Was selaku Ketua PKD. Beberapa hari yang lalu saya sudah izin untuk menyisihkan waktu untuk diseminasi gitu ya bahasanya, karena saya beberapa minggu yang lalu telah mengikuti kegiatan pelatihan matematika gembira dan memang wajib untuk diimbaskan ke teman-teman pendidik gitu. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Wa dan izin kepada senior-senior, ada Bu Witi, Bu Sri, Bu Retno dan kepala-kepala satuan PAUD dan TK yang lain, serta mohon kerjasamanya juga untuk bunda-bunda PAUD, pendidik PAUD se-Kecamatan Banjarbaru. Mari bersama-sama kita fokuskan sejenak untuk berbagi pengalaman. Mungkin saya hadir di sini bukan sebagai narasumber, tetapi ingin berbagi pengalaman. Saya sudah dapat lebih dulu gitu, dan hari ini kita mau sama-sama dapat gitu ya Bun. Materi yang ingin saya sampaikan atau berbagi dalam kesempatan ini adalah tentang matematika gembira. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, mungkin pengen dengar dulu dari salah satu bunda yang pengen menyampaikan matematika PAUD itu seperti apa, atau matematika PAUD yang sudah diajarkan di PAUD itu yang bagaimana. Mungkin yang dekat ya, Bunda Lia mungkin bisa berbagi pengalamannya. Yang lain aja, oh ada senior kita juga di sini. Yang lainnya aja. Oke, yang pengen berbagi pengalaman Bu tentang matematika yang sudah diajarkan di PAUD sejauh ini, Bunda Faiko mungkin? Langsung Bunda Eka aja. Nah ini. Jadi interaksinya di mana kalau kayak, oh Bunda Retno, udah senyum-senyum nih. Ya. Anak saya udah banyak ngomong dari tadi. Yang lain lah, kita banyak. Waduh, yang belum banyak ngomong ya berarti siapa ya? Atau tuan rumah deh. Yang baik, yang Ini yang kita coba ngajar lagi. Aduh, ini salah lapar. Tidak mau interaksi. Bantu gitu. Oke, biasanya Bunda Faiko kalau ngajarin di kelas, kalau kaitannya sama matematika yang diajarkan tentang apa nih? Belajar menghitung, angka, numerasi ya, kita bahas tentang numerasi, matematika gembira. Oke, jadi sebatas mengenalkan angka, menghitung angka, menghitung jumlah gitu ya. Mungkin ada yang lain yang berbeda dari Bunda Faiko, Bun? Gimana? Sains, matematika. Selain angka, selain berhitung, benda konkret. Ya, jadi ada yang lain nih Bun? Sama, semuanya sama. Mengenal bentuk, oke. Dengan nyanyian. Jadi ada menghitung, mengenal angka dengan benda konkret dan mengenal bentuk. Jadi itu ya kurang lebih sama nggak Bun? Sama, kurang lebih sama. Nah di materi ini kita akan pelajari lebih dalam. Jadi matematika PAUD itu apakah hanya tentang angka ataukah apakah hanya tentang bentuk? Nah kita pelajari sama-sama Bun di sini. Nah ini dia matematika di PAUD. Jadi matematika pada konteks PAUD itu ternyata nggak hanya tentang angka, nggak hanya tentang pola, nggak hanya tentang bentuk, tapi ada perbandingan, ada ukur mengukur. Mungkin kita sudah mengenalkan itu ke anak-anak gitu ya, tapi karena zaman SD kita tahun 90-an gitu, jadi untuk mengutarakan itu agak sulit Bun ya. Padahal ini sudah kita ajarkan, apalagi saya sering dengar kalau di PAUD itu ada panjang, ya kan Bun? Pendek. Nah ini artinya kita sudah mengajarkan tentang perbandingan, ada panjang, ada pendek. Nah ternyata ini matematika di PAUD bukan hanya tentang angka. Nah ada kesadaran bilangan, tadi yang disampaikan Bunda Faiko ya, salah satunya tentang matematika di PAUD itu kesadaran bilangan. Kemudian ketika kita mengajarkan konsep, benar yang disampaikan Bunda Wah itu dari benda konkret. Makanya ketika temanya tanaman, mungkin kita minta anak-anak untuk menghitung jumlah daun, kan seperti itu Bun ya. Kemudian ada operasi hitung, ada bentuk. Nah kesadaran ruang dan lokasi, sebenarnya ini sudah kita ajarkan. Jadi ketika kita minta tolong anak atau memberi pengarahan ke anak,
tolong ambilkan bola yang ada di sebelah kiri meja. Nah, secara nggak langsung kita sudah mengajarkan itu, cuma kita nggak memahami gitu Bun ya, bahwa kita sedang mengajarkan kanan dan kiri. Itu tentang kesadaran ruang dan lokasi. Kemudian ada pengukuran waktu. Nah, ini tadi pola yang disebutkan Bunda Okta, benar ya, Bunda Okta. Dan analisis data. Kalau kita melihat analisis data, masa sih anak PAUD kok belajar analisis data gitu ya? Ketika kita dengar kata analisis data kan kayaknya tinggi amat gitu. Tapi analisis data di PAUD itu yang seperti apa kita pelajari bersama. Nah, ini ada elemen matematika di PAUD. Ketika kita dengar kata aljabar, ini memang kaitannya sama matematika Bun ya. Dulu waktu kita SD atau SMP ketika dengar aljabar, cari X, cari Y, cari nilai A. Kira-kira seperti itu ya aljabar. Tapi ternyata aljabar di PAUD itu konsepnya yang kita ajarkan, sehingga pada saat di sekolah lanjutannya anak-anak sudah lebih mudah memahami tentang materi aljabar, karena di PAUD-nya sudah diajarkan konsep, dan dalam matematika gembira ini diberikan pemahaman melalui konsep yang langsung pada praktek nyata, sehingga lebih mudah memahami. Seperti apa nanti kita pelajari bersama. Kemudian ada bilangan, ini yang sudah biasa. Kemudian geometri, ini tadi yang disampaikan Bunda, ada bentuk dan lain sebagainya. Kemudian analisis data, saya nggak terlalu terlihat, nggak terbaca ya Bun. Kemudian ada pengukuran panjang pendek. Nah, ini elemen-elemen matematika yang ada di PAUD gitu. Jadi sampai di titik ini mungkin kita bisa membuka pemahaman kita bahwa matematika di PAUD bukan hanya tentang mengenalkan angka, bukan hanya mengajak anak-anak berhitung jumlah benda, tapi ada konsep geometri, analisis data, dan pengukuran. Nah, ini kompetensi khusus yang diharapkan untuk kita guru setelah mempelajari materi ini. Sebenarnya ada ekspresinya Bun, tapi karena tadi Bu senior kita, Bu Diani udah bilang keburu lapor, saya jadi nggak berani ngajak SBG ini. Nah, nggak apa-apa, boleh SBG. Oke, kita lanjut dulu, nanti SBG-nya nyanyi aja biar nggak ngantuk ya. Ya, biar nggak ngantuk. Ya, udah, ini ada permainan miskonsepsi pembelajaran bilangan di PAUD. Jadi ada pertanyaan pertama nih, anak usia dini dianggap belum siap secara kognitif untuk memahami bilangan. Ini mitos atau fakta? Mitos. Yang Bu Retno ya, kenapa Bu mitos Bu? Karena kalau untuk memahami secara apa ya, kognitif itu nggak harus dia tahu angka, terus tahu bilangan dengan hal-hal sepele kayak misalnya dek mana yang besar, dek mana yang kecil, itu kan juga dia ngerti paham gitu. Jadi nggak harus yang kognitif itu nggak harus angka bilangan gitu. Oh, jadi ini mitos. Menurut Bu Retno ini mitos. Ada yang berbeda pendapat dengan Bu Retno? Atau semua sepakat? Ada yang berbeda? Gak apa-apa Bun, sampaikan aja. Kalau salah gak dapat punishment. Gak ada punishment gitu. Ada Bun yang berbeda pendapat? Wika? Berbeda atau sama pendapatnya dengan Bu Retno? Sama? Udah baik kok mungkin? Mitos atau fakta? Jadi ini mitos ya Bun? Mitos. Karena anak bisa memahami bilangan dari kegiatan keseharian gitu ya. Jadi misalnya ada jumlah permen 2, Adek ambilin permen 2, yang diambil bener 2, meskipun dia belum sekolah ataupun belum tahu jumlah 2 atau angka 2 itu yang seperti apa. Demikian kira-kira Bu Retno ya. Nah, kita lihat ya, jadi ini adalah mitos. Anak usia dini itu dapat secara aktif membangun pemahamannya dari pengalaman sehari-hari. Jadi dari kegiatan, meskipun belum diajarkan, anak bisa memahami yang besar, yang kecil, jumlah 1 atau 2 gitu ya. Dia angkanya masih kecil gitu ya. Misalnya saat membagikan satu buah kue kepada setiap temannya, dia mulai memahami konsep korespondensi satu-satu. Satu anak dapat 1 permen atau 1 anak dapat 1 kue. Nah, kemudian Bu, pertanyaan yang kedua. Murid bisa menyebut angka dari 1 sampai 10, berarti sudah paham bilangan. Nah, ini mitos atau fakta? Ini karena sering kita alami di usia 4 sampai 5 tahun Bun. Benar ya Bu Wendy? Sering kita alami. Kalau suruh ngitung 1 sampai 10 kok cepet. Tapi ketika ya, jadi gimana nih, mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Sebagian ada yang bilang mitos,
sebagian ada yang bilang fakta. Pengen dengar yang fakta ini gimana, Bunda Nur? Kenapa fakta? Itu biasanya anak-anak tuh hafal mulut, tapi ketika itu namanya mitos. Dia belum tahu. Bunda, saya belum tahu angka. Nah itu mitos. Ya itu namanya Ya, mitos. berarti pendapat ini adalah mitos. Benar berarti ya. Jadi dia bisa nyebut angka, tapi dia sudah paham bilangan. Jadi berarti enggak gitu ya. Kalau penjelasan Bunda Nur tadi berarti ini mitos. Nah, kita cek Bun. Menghafal urutan angka belum menunjukkan pemahaman bilangan. Pemahaman bilangan melibatkan kemampuan mencocokkan angka dengan benda secara satu-satu, menyadari jumlah total serta membandingkan jumlah. Jadi dia bisa berhitung, tapi ketika ada angka 5 dia belum tahu. Ketika ada batu berjumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus, padahal batunya hanya 7. Nah ini sering kita alami Bu ya. Nah berarti ini mitos. Lanjut Bu. Kesadaran bilangan pada murid hanya bisa dibentuk melalui aktivitas berhitung yang terukur. Jadi enaknya ngomong hanya bisa dipelajari dari kegiatan formal, kegiatan akademik di kelas. Nah ini mitos atau fakta nih Bun? Mitos. Kita cek ya Bun. Nah ini mitos karena kesadaran bilangan justru berkembang ketika berbagai aktivitas bermain yang spontan itu dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Gitu ya, murid dapat memahami bilangan saat bermain peran, membagikan benda, menyusun balok. Jadi dari pengalaman nyata. Pertanyaan keempat, bilangan dan angka adalah hal yang berbeda. Nah ini Bun, menuntut kita untuk berpikir kritis. Ternyata kita diminta untuk berpikir kritis juga nih. Aduh, ini udah pijet-pijet nih. Bilangan dan angka adalah hal yang berbeda. Ini mitos atau fakta nih Bu? Fakta. Fakta. Kenapa fakta? Berenang. Kalau angka itu sudah jelas, angka 4 ya itu seperti itu bentuknya 4. Tapi kalau bilangan itu kita membilang, jadi sama aja mungkin caranya menghitung, membilang 1, 2, 3, 4. Ada yang berbeda dari Bu Retno? Bu Nadia mungkin? Jadi sepakat ya, ini fakta ya. Jadi kalau bilangan itu sudah berupa simbol gitu ya. 1, 2, 3, 4 itu bilangan. Tapi kalau itu angka. Tapi kalau bilangan itu konsep menghitungnya dari 1, 2, 3 gitu itu membilang ya. Jadi kalau misalnya ada 4 itu membilang 1 sampai dengan 4. Tapi kalau angka itu sudah berupa simbol gitu. Ternyata ini coba kita lihat. Ini fakta gitu ya. Kalau angka itu simbol atau lambang. Kalau bilangan itu menunjukkan konsep tentang banyaknya sesuatu jumlah atau nilai gitu. Masih ada? Nah, mengapa pemahaman akan bilangan penting untuk membangun kemampuan matematika di PAUD? Mengapa pemahaman akan bilangan itu penting untuk membangun kemampuan matematika di PAUD? Bu Iji, aduh, ini dia yang perlu dipanggil. Ayo Bu, pendapatnya Bu. Ngantuk sih, pura-pura tidur lagi. Yo. Kenapa Bu, yang lain mungkin yang mau ngasih pendapat. Bu Popi nih. Kenapa pemahaman matematika, pemahaman akan bilangan itu penting untuk membangun kemampuan matematika murid? Positif. Bu Siti. Ya, silakan. Bunda Wa. Kan kalau apa namanya anak itu harus paham dengan bilangan gitu. Jadi otomatis kalau seandainya ada bola 4 ya, dan anak itu suruh menghitung jumlahnya bolanya itu ada 4. Jadi suruh nyari angka 4 yang mana. Jadi kan dia membuat anak itu akan lebih paham dengan angka gitu. Kalau kita mengenalkan angka 4 saja kayak itu kan otomatis apa namanya ada yang ingat ada yang enggak ya. Tapi kalau kita sediain benda konkretnya, seandainya bolanya 4 dihitung saya ini ada berapa 4. Cari angka 4. Nah, berarti kan jumlah sama apa namanya angkanya itu kan nanti sama, jadi membuat anak itu biar cepat paham gitu. Jadi itu pentingnya Bu ya, supaya dia paham, sehingga ketika kita bawa dalam bentuk yang abstrak, sudah 2 ditambah 2, dia tahu gitu, karena dia sudah memahami di sebelumnya, di membilangnya dia sudah paham, gitu Bu ya maksudnya kurang lebih. Nah, ya jadi demikian Bu ya, pemahaman akan bilangan itu merupakan kemampuan yang sangat penting gitu ya, yang esensial, yang menjadi prasyarat untuk kemampuan matematika lainnya. Kalau belum tahu angka, belum tahu membilang, gimana kita mau bawa anak-anak untuk belajar penjumlahan, gimana kita mau ngajak anak-anak belajar pengurangan. Jadi memang penting gitu. Dengan pemahaman bilangan yang kuat yang disampaikan Bunda Wa tadi, murid dapat membangun strategi yang efisien dan akurat
bagaimanapun bentuk masalah numerasi yang dihadapi, karena bekal konsep di PAUD akan dibawa ke SD. Pembelajaran matematika IKK di SD itu sudah berbeda. Jadi kalaupun misalnya di PAUD itu sudah paham, kadang-kadang di SD itu ketika dibuat dalam soal cerita, anak-anak masih bingung gitu karena nalarnya belum dapet. Tapi kalau konsepnya sudah kuat dari PAUD, mau dibuat model seperti apapun karena nalar kritisnya sudah terbangun, insya Allah akan bisa. Seperti itu Bun ya. Jadi pentingnya konsep matematika di PAUD. Nah, ada 5 modul Bun, jadi nanti yang saya bagi baru 1 modul, nanti boleh saya bagi lagi yang 4 modul berikutnya. Dari setiap modul yang diutamakan adalah alurnya. Nah, alur gembira namanya, jadi matematika gembira itu adalah sebuah alur. Alur gembira itu ada gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, kemudian ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri pembelajaran. Ini alur dalam membuat, bisa dikaitkan dengan RPP Bun, gitu ya. Jadi meskipun sekarang sudah pembelajaran mendalam, bisa disesuaikan dengan modul. Matematika gembira nggak harus berdiri sendiri, bisa diintegrasikan dengan deep learning, bisa diintegrasikan dengan tematik kalau yang masih pakai tema, gitu. Nah ini di tahap gali dan eksplorasi. Bisa nyanyi sama-sama ya Bu, kayaknya Bu Iji udah prinsip ini. Ini ada lagu Mari Bermain Peran, Detektif Bilangan. Nadanya anak gembala. Bunda bisa bantu? Gak baca ya? Ya, nadanya begitu Bu. Aku adalah detektif bilangan. Gak baca ya Bun? Coba aku agak geser ya. Lingkungan, ku hitung benda satu persatu, seribu. Ya. Gimana siap berdiri yang itu senang ibu kami tak kerja satu hari Bu Siti bantu Bu Siti. belum baik aja berapa detik? 1, 2, 3. Aku adalah detektif bilangan, suka mencari juga di lingkungan. Ku hitung benda satu persatu, seru sekali hidup denganku. La 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 la, hey. La 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 la, hey. La 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 lagunya kurang pas karena mereka terlalu lambat. Itu ada yang satu tepukan. Beda itu sama saya itu satu tepukan. Ya Bu, contohin Bu.
kasih Ibu. Yuk, ikut denganku. Ya, nanti lagunya bisa untuk oleh-oleh ya Bu. Kita lanjut. Nah, ini yang kita bahas dari awal bahwa anak-anak belajarnya dari pengalaman nyata. Kalau di The Learning itu dari kegiatan yang paling dekat dengan anak gitu ya, kegiatan keseharian. Jadi mengenal bilangan dari lingkungan sekitar murid. Kalau lihat gambar ini, kira-kira apa yang bisa dikenalkan ini Bu ke anak-anak? Jam dinding, melihat waktu. Waktu, kalau dari jam dinding itu ada waktu, kemudian angka, kemudian Lingkaran. pola, ya bentuk, benar. Kemudian Benda. Jarum maksudnya. Warna. ya ada warna, ada tadi kalau bentuk berarti nggak hanya lingkaran Bu ya, di situ ada kalender ya kan ya. Ternyata ini memang sudah kita lakukan. Nah, gali dan eksplorasi ini alur yang pertama. Bunda-bunda, kalau kita perhatikan dua gambar berikut ini, dari gambar satu yang bisa digali dan dieksplorasi ini apa saja nih ke anak-anak? Dari gambar dua apa saja? Mungkin dari gambar satu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa yang bisa digali dari gambar ini? Nanti berikutnya juga dari gambar dua apa yang bisa digali dan dieksplorasi dari gambar ini? Gambar satu mungkin? Ada berapa jumlah anak yang lagi main ayunan? Nah itu pertanyaan tematiknya Bu ya. Kemudian Buku-buku ya. ya, kupu-kupu ada yang tidak bunga ya kupu. Terus ada burung. Nah ada warna. Iya. Artinya banyak ya Bu yang bisa kita gali dan eksplorasi dari gambar yang terlihat. Nah kalau dari gambar yang kedua, nggak kelihatan. Oh iya, nggak terlihat ya Bu. Saya bantu agak geser. Nah, dari gambar duanya Bu, ini kayaknya circle ya, bermain pada saat ya. Nah, apa nih yang bisa digali? Ayo anak-anak kita bentuk melingkar. Bentuknya lingkar. Kemudian ketika ini mungkin bisa bernyanyi di sini, ada angka, ada jari, bentuk, ya jumlah kita mungkin absensi pagi gitu ya, yang hadir laki-laki berapa, perempuan. Nah, berarti ada membandingkan jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Jadi banyak yang bisa kita gali dan eksplorasi bahkan dari kegiatan rutin kita gitu Bu ya. Mudah-mudahan dengan gali dan eksplorasi di alur matematika gembira ini, besok ketika kita melaksanakan kegiatan rutin lebih banyak lagi yang bisa digali dan dieksplorasi. Nah, yang berikutnya setelah digali dan eksplorasi ada namanya muat konten. Muat konten ini kita menentukan Bun, apa yang akan kita perdalam. Kalau tadi ada perbandingan, ada bentuk. Nah, di muat kontennya kita pilih mana yang akan kita perdalam, karena dari muat konten ini kita akan merancang aktivitas pembelajaran dari kegiatan menggali eksplorasi tadi. Jadi setelah kita gali, kita eksplorasi, kita tentukan kontennya apa yang akan kita bahas, yang akan kita perdalam untuk membuat aktivitas. Nah, setelah ditentukan kontennya, kita masuk ke tahap buat aktivitas. Seperti apa dibuat aktivitas? Ini dikaitkan dengan pembelajaran mendalam. Ada prinsipnya, ada pengalaman belajarnya, ada kerangka pembelajarannya. Nah, ini pendalaman prinsipnya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam aktivitas, prinsip ini yang kita gunakan. Jadi aktivitas pembelajarannya harus yang menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran. Kemudian dari pengalaman belajarnya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, di tahap ini, di tahap pengalaman belajar ini, aktivitas apa yang kita buat? Nah, biasanya untuk mengenalkan bentuk apa yang biasanya Bunda Windy lakukan untuk anak-anaknya? Praktek kegiatannya seperti apa Bunda Windy? Dalam matematika itu ya bisa daun, bisa bola,
bisa pensil, bisa balok-balok. Itu untuk mengenalkan bentuk. Ya di samping mengenalkan bentuk juga untuk menghitung. Misalnya ini pensil ada 2, ditambah pensil 1, yuk kita hitung berapa jumlahnya. Ya, jadi di situ sudah terintegrasi, numerasinya, angkanya ada, kegiatan menjumlahkan ada, bentuknya ada, gitu ya. Jadi semuanya sudah jadi satu. Nah, itu dibuat dalam bentuk aktivitas kegiatan atau lembar kerja biasanya, Bu Windy? Di kegiatan iya, di lembar kerja juga iya. Lembar kerjanya juga dibuat. Kalau di permainannya biasanya seperti apa? Kalau Di permainannya untuk mengenalkan angka, seperti kan pernah saya share di story WA itu ya. Seperti contohnya kita taruh kursi itu melingkar, kemudian di kursi itu kita taruh angka, kemudian anak kita ajak berputar, misalnya jalan, melompat, ayo lari, mencari angka gitu. Jadi, oh bunda saya dapat angka 5. Jadi itu untuk mengenalkan angka melalui aktivitas pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Jadi nggak hanya LKPD, tapi benar-benar anak diajak bermain. Itu juga bisa dengan ini, ada tidak hanya angka, tetapi ada juga bentuk. Misalnya kita membuat lingkaran, kemudian disamakan. Mengelompokkan bentuk, bergabung dengan yang lingkaran 1. Oh, jadi kartu angkanya itu sudah berbentuk gitu ya? Ya. Berbentuk. Kalau angka 1 itu berarti lingkaran. Kalau angka 2 itu nanti bentuk lain. Ya. Nanti dikelompokkan. Oh iya. Nah, untuk aktivitas itu sendiri, kalau di alur matematika gembira itu ada tahapannya, Bu. Di awal itu kan di tahap memahami, artinya guru yang memberikan pemahaman kepada murid bahwa ini rangkaiannya juga dari eksplorasi, kemudian muat konten ke aktivitas. Jadi sebelum kita mengajak anak itu bermain, di awal tentu kita sampaikan bahwa kita akan bermain tentang apa gitu ya. Guru menjelaskan terlebih dahulu. Jadi pada saat mereka bermain, Mereka sudah paham. Ya, itu nanti diaplikasi. Nah, setelah guru menjelaskan, kemudian anak-anak bermain seperti tadi yang Bunda Windy sampaikan. Di akhir kegiatan ada apa lagi, Bu? Biasanya sudah main, sudah dijelaskan permainannya, anak-anak sudah bermain, udah seru nih, udah seneng gitu kan, semua sudah menyelesaikan tantangannya gitu. Nah, pada saat mereka menyelesaikan tantangan itu biasanya diajak ngobrol nggak? Ada tahap evaluasi. Jadi tadi habis ngapain? Sebelum di tahap evaluasi, pada saat mereka bermain dibiarkan saja bermain atau ada observasinya di dalamnya? Inilah kita yang observasi anak. Gitu ya. Nah, pada saat kegiatan kita sebutnya refleksi ya Bu, ya enak kita sebutnya refleksi. Nah, di refleksi ini apa yang ditanyakan Bu? Kurang lebihnya pertanyaan tematiknya biasanya yang kita lakukan seperti apa? Nanti dari pengalaman kita akan kita kaitkan dengan materi alur matematika gembira, apakah sudah sesuai atau belum? Biasanya di tahap refleksi ini, kalau Bu Retno tadi bilang di evaluasi, oke, pada saat evaluasinya pakai apa nih? Pakai wawancara kah? Pakai sekedar kita menulis aja atau seperti apa? Tapi pada saat tahap akhir ditanyakan. Iya, yang setelah bermain aktivitas yang kita rancang, kita jelaskan, kemudian anak-anak bermain kan. Nah, setelah bermain, tahapannya apa lagi nih? Evaluasi kan. Nah, kalau menurut Bu Retno di evaluasi ini yang bagaimana? Yang seperti apa? Kalau saya lebih ke dengan penjelasan anak, jadi diminta dia untuk menyampaikan atau bercerita. Menceritakan. Iya. Biasanya ada nggak yang ketika kita kasih pemahaman di awal, ternyata anak-anak ini masih loh yang misalnya yang bulat tadi digabungkan dengan yang bulat, walaupun warnanya berbeda, kalau bentuknya bulat dengan yang bulat misalnya perintahnya gitu. Tapi ternyata pada saat anak-anak bermain, dia menyatukannya dengan warna yang sama. Pernah nggak terjadi Bu kayak gitu? Nah, itu maksud saya. Itu kan ada pertanyaan dari kita nih ya. Kenapa kok susunnya nggak sama dengan bentuk yang bulat dengan yang bulat? Nah, itu biasanya pengalaman bunda-bunda di mana? Menyelesaikan permasalahan yang muncul. Artinya strategi untuk menyelesaikan tugasnya itu berbeda ya. Kalau yang satu mungkin sudah sesuai dengan petunjuk kita, mungkin ada dari 10 anak 2 atau 1 anak yang nggak sesuai. Nah, menurut Bunda, kalau memang ini sering muncul, gimana nih hal yang kita
aktivitas kegiatan itu tadi. Kalau saya lebih sering mancing, coba dilihatin lagi tuh punya adik sama nggak bentuknya yang ditaruh tadi. Jadi lebih ke mancing anak untuk lebih apa ya namanya memperhatikan yang dia kerjakan tadi. Jadi suruh lebih memperhatikan lagi. Oke, kalau Bunda yang lain, Bu Retno mungkin, Bu Windy mungkin ada yang berbeda dari pendapatnya Bu Retno? Hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Hampir sama sebenarnya. Karena pada saat kita memberikan pemahaman, memang iya, tidak semua anak itu bisa menyimak dengan baik. Jadi, yuk kita ulang. Bunda tadi menunjukkannya seperti apa nih, lihat kembali. Ya. Bentuknya seperti apa dulu. Biasanya kita contohkan ulang. Diberi penjelasan ulang. Ya, diarahkan. Ada yang lain mungkin, Bun? Jadi pada proses bermainnya memang sebisa mungkin kita menanyakan gitu ya ke anak-anak ketika ada yang nggak sesuai. Bahkan kalaupun yang sesuai, anak-anak perlu penguatan gitu. Oh iya, ini keren loh, udah bener, yang bulat ketemu bulat disusun jadi satu. Nah, anak-anak butuh penguatan karena kalau anak-anak itu masih butuh pemahaman yang lebih mendalam. Nah, ketika salah atau benar itu bukan salah atau benarnya. Mungkin yang harus kita tanyakan adalah menanyakan kenapa susunya seperti ini. Nah, itu proses dia. Ketika kita memberikan ruang untuk dia menjelaskan, dia akan belajar dari kesalahan. Jadi kita sebagai fasilitator nggak langsung punya adik salah, misalnya gitu ya. Harusnya begini. Jadi kita memberikan ruang untuk anak memberikan penjelasan kenapa strategi yang dipakai berbeda dengan temannya yang sudah benar. Artinya anak tersebut belum muncul. Kalau kita punya tujuan pembelajaran, berarti tujuan pembelajaran kita belum tercapai. Jadi kita harus membuat atau mengarahkan anak-anak itu untuk berpikir yang sesuai dengan realitanya gitu. Jadi Ditanyanya kenapa kok kamu? ya, jadi dengan kita bertanya sebenarnya kenapa begini, gitu memberikan anak untuk punya ruang untuk menjelaskan bahwa saya maunya begini. Nah, ketika dia sudah menjelaskan, kita sebagai guru tentu harus mengarahkan. Ketika ini benar, kita beri penguatan, dia benar. Ketika ini salah, kita arahkan. Jadi ketika anak salah, langsung kita arahkan, dia akan merasa gitu kan ya. Jadi alangkah lebih baik ketika dia diberikan ruang untuk menjelaskan. Dari penjelasan yang dia berikan ke kita, secara tidak langsung dia belajar. Artinya ke depan harus lebih baik gitu. Nah, kemudian ada 3 tahapan dalam aktivitas: memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Nah, di refleksi ini baru apa yang dipelajari tadi gitu ya. Jadi evaluasi dan refleksi memang hampir sama ya, Bu ya gitu. Jadi kegiatannya yang ditanyakan keterkaitan dengan aktivitas kita pada hari itu. Nah, ini ikuti pemikiran murid tadi seperti yang dibahas sebelumnya. Ikuti pemikiran murid. Ketika pemikirannya itu benar, maka kita berikan penguatan. Tapi ketika salah, kita berikan ruang untuk anak menjelaskan, dia belajar dari kesalahan dan kedepannya bisa lebih baik. Jadi kalau pemikiran murid salah, jangan juga terus diikuti salah. Tetap kita harus berikan pemahaman ke arah yang benar gitu. Itu ikutin pemikiran murid. Kemudian yang terakhir, rayakan dan akhiri pembelajaran. Nah, dirayakan dan akhiri pembelajaran, ini apa yang kita lakukan? Ada refleksi. Ini gak hanya untuk anak, tapi kita juga sebagai guru juga merefleksikan kegiatan. Kemudian ada apresiasi. Kalau memberikan apresiasi tentunya gak hanya kepada 1 atau 2 anak atau hanya anak yang benar aja, tapi keseluruhan anak, karena yang kita nilai adalah prosesnya. Meskipun benar atau salah, tetap semua kita beri apresiasi dengan tepuk tangan kah, atau dengan ucapan terima kasih atau seperti apa. Biasanya apresiasi yang diberikan Bunda apa, Bu? Untuk anak-anak? Tepuk tangan, kasih dia gitu ya biasanya ya, seperti itu ya. Itu anak sudah senang seperti itu. Nah, kalau gitu hari ini meskipun ada yang ngantuk-ngantuk, meskipun ada yang sedang memikirkan hal lain, kita apresiasi juga untuk kita semua, Bu. Ya, kita tepuk tangan, Bu. Oke, nah itu tadi Bun sekilas tentang materi matematika gembira di 1 modul. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa membawa dampak untuk kelas kita ke depan, bisa merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak.
Hari ini kita sudah melewati rangkaian kegiatan matematika dari satu modul ini. Kemudian harapannya bisa menyusun pembelajaran yang lebih mendalam lagi, lebih menyenangkan tentang matematika yang tidak hanya tentang angka dan pola, tapi ada banyak di dalamnya, ada data, analisis data, ada konsep membilang dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian bunda-bunda semua. Saya berharap kegiatan ini tidak sampai di sini, tapi bisa diimplementasikan di kelas dalam pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, gitu. Karena ini bisa diintegrasikan dengan deep learning. Kemudian tidak hanya untuk numerasi, di dalam kegiatan numerasi ini juga bisa terintegrasi pembelajaran-pembelajaran lain seperti bahasa, seni dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, Bun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kayaknya udah gak fokus juga nih. Bu Indi sama Bu Retno aja nih yang fokus nih dari tadi. Yang lain nggak tahu kenapa sih, sharing aja, berbagi pengalaman gitu. Oh, ada yang lagi sakit gigi. Oke, baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Mempersiapkan makan.